Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan bergembira, walaupun pembelajaran kita jarak jauh. Baik, anak soleha, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, terlebih dahulu kita harus berdoa dulu, supaya apapun yang kita pelajari selalu tersimpan di memori otak kita dan selalu bermanfaat bagi kita. Nah, sebelum pembelajaran terlebih dahulu kita harus berdoa dulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Baik, anak soleha, kemarin kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri benda, yaitu ciri-ciri benda salah satunya adalah memiliki massa dan memiliki volume. Jadi yang kita pelajari pertama adalah tentang massa. Jadi anak-anak sekalian perlu diingat bahwa massa adalah banyaknya zat dalam suatu benda yang menunjukkan berat. Jadi massa itu adalah banyaknya zat dalam suatu benda yang menunjukkan berat. Nah, perhatikan anak-anak sekalian, ini ada bola basket dan ini ada bola kaki. Kira-kira anak-anak sekalian, di antara bola basket dan bola kaki ini mana yang massanya lebih besar? Perhatikan di halaman 71, di situ ada timbangannya, tapi karena di sini tidak ada timbangan, maka kita memadukan saja antara bola basket dengan yang ada timbangan di buku. Baik, antara bola basket dengan bola kaki ini kira-kira mana yang lebih besar massanya? Jadi massa itu dipengaruhi oleh bahan penyusunnya. Misalnya bola kaki ini bahan penyusunnya adalah plastik, ya, berbeda dengan bahan penyusunnya bola basket. Jadi antara bola basket dengan bola kaki itu adalah massanya berbeda. Nah, di sini yang lebih besar massanya adalah bola basket. Perhatikan ya di halaman 71. Baik. Nah, ada lagi yang lain. Perhatikan. Ini ada gelas ukur, ya. Gelas ukur ini adalah sama, bahan penyusunnya sama, ukurannya sama, sehingga massanya juga sama. Ketika saya akan menambahkan air di salah satu gelas ukur, misalnya saya tambah 100 atau saya tambah 50 ml. Mula-mula massanya sama. Ketika salah satu gelas ukur yang saya tambahkan air sebesar 50 ml, maka akan lebih besar massanya yang mempunyai air daripada yang tidak memiliki air. Nah, di sini tadinya adalah apanya sama-sama kosong. Ketika saya tumpahkan air ke dalam salah satu gelas ukur, maka yang di dalam ini adalah air ini sudah dinamakan volume. Nah, jadi volume atau besarnya air ini adalah 50 ml. Jadi dikatakan juga volume adalah isi atau besarnya suatu benda. Jadi di dalam gelas ini itu namanya isi, isinya adalah air. Besarannya berapa? 50
mil. Ya, baik. Anak saudara, jadi tadi saya sudah contohkan adalah massa itu adalah banyaknya zat dalam suatu benda yang menimbulkan berat. Nah, massa itu saya ulangi dipengaruhi oleh bahan penyusunnya. Itu ada di halaman 71 dan 72. Nah, berikut. Sekarang lihat di halaman 74 akan membandingkan atau menghitung volume atau besarnya suatu benda. Perhatikan. Ini air 50 mil ya. Saya tambah lagi menjadi 100 mil ya. Nah, di sini juga ada ukurannya. Saya kasih isi 100 mil juga. Jadi, ini adalah sama-sama, perhatikan, sama-sama 100 mil ya. Nah, kita akan mengukur berapa volume dua baterai yang kecil ini. Kira-kira berapa volumenya? Saya akan simpan di salah satu gelas ukur. Nah, tadinya adalah sama-sama 100. Setelah saya kasih masukkan baterai kecil ada 2, maka volume tadi 100 sehingga naik menjadi 100 lebih atau kira-kira 130 mil ya. Tadinya adalah 100, setelah saya kasih masukkan baterai kecil 2, maka naik menjadi 130 mil. Sehingga boleh diketahui berapa besarnya volume baterai ini. Tadinya adalah 100, sekarang adalah 100, kurang lebih bisa 130. Nah, tinggal kita kurangi 130 dikurangi 100 menjadi 30 mil. Jadi volumenya baterainya adalah atau isinya baterainya adalah sebesar 30 mil. Nah, perhatikan di sini ada percobaan. Perhatikan di halaman 75 seperti yang saya contohkan tadi ya. Jadi untuk tugasnya sebentar adalah di halaman 75. Perhatikan, saya bacakan langkah-langkah percobaannya. Jadi kalau misalnya di rumah tidak ada gelas ukur, maka ambillah 2 gelas yang sama, kemudian diisi air, sama juga airnya, kemudian masukkan salah satu benda. Ya, benda kecil apakah akan mempengaruhi atau misalnya naik airnya atau tidak. Jadi ketika misalnya airnya naik, berarti air yang naik itu yang selisihnya itu merupakan besar volumenya. Jadi perhatikan di halaman 75, langkah-langkah percobaannya adalah isilah gelas ukur dengan air. Jadi diisikan gelas ukur, tapi kalau tidak ada gelas ukur di rumah, pakai saja gelas yang ada ya, yang sama besar. Kemudian diisi dengan air yang sama, kemudian salah satu gelasnya dimasukkan benda ya. Nah, setelah dimasukkan benda baru dilihat apakah air tersebut naik atau tidak. Kemudian di bagian C, di situ apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gas ukur atau apa gelas saja ya. Nah, yang kedua, isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml, tapi di sini jangan dikira-kira saja sampai berapa. Nah, kemudian ditambahkan hingga 16 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair ya. Baik, karena inilah sudah saya lakukan percobaan baik dari massa maupun volume. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini terbagi 2, yaitu mengenai massa dan volume. Jadi massa adalah banyaknya zat,
dalam suatu benda yang menunjukkan berat. Jadi massa itu selalu identik atau hampir sama dengan yang namanya berat, ya, selalu menunjukkan berat. Yang kedua adalah volume, yaitu isi atau besarnya suatu benda. Baik, anak saya lihat pembelajaran pagi hari ini hanya sampai di sini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.